Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadits atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Puja puji marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in. Segenap para kiai, para ajengan, teristimewa guru-guru kita yang insya Allah akan menyampaikan materi-materinya dan ilmu-ilmunya kepada kita, kepada Kiai Haji Nur Fadilah, Kiai Haji Ade Nur Hayat, berikut seluruh kori-kori. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur-umurnya, amin. Allah sehatkan jasadnya, amin. Allah tambah berkahkan ilmunya, amin. Serta mudah-mudahan Allah lindungi fid dunya wal akhirah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Sepuh ini sepuh tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, Bapak Haji Muhammad Suud, Bapak Lurah kita, Bapak Mahbudin, berikut seluruh tokoh-tokoh di Tegal Kulnir Lor, mudah-mudahan senantiasa mereka-mereka Allah berkahkan hidupnya, amin. Ya Allah ya Rabbal. Teristimewa seluruh jemaah yang hadir, mudah-mudahan yang Allah takdirkan hadir pada malam hari ini Allah jadikan ahli surga, amin. Mudah-mudahan sing hadir masuk surga, amin. Mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Pengen apa kagak masuk surga? Pengen apa pengen banget? Cepet apa lambat? Mudah-mudahan yang hadir masuk surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Dengan berkah maulid, mudah-mudahan yang sakit kelar acara pada sembuh, amin. Yang belangsak pada kaya, amin. Yang blow on pada pinter, amin. Yang punya cicilan ada yang bayarin, amin. Yang lakinya galak mudah-mudahan tobat, amin. Yang istrinya tukang ngambil duit kagak bilang-bilang mudah-mudahan tobat, amin. Yang mertuanya galak mudah-mudahan tanahnya dikasih, amin. Yang main slot mudah-mudahan kakinya bengkak, amin. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita sebagai ahli surganya Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Ya Allah ya Rabbal. Para jamaah rahimakumullah, bahwa baginda Rasul dilahirkan di kota Mekah
Dan Rasul merupakan makhluk istimewa, makhluk paling mulia, makhluk paling hebat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Allah sempurnakan akhlaknya dan Allah sempurnakan fisiknya beliau. Rasul paling cakep, Rasul paling mancung, Rasul kulitnya paling bagus. Cakep, mancung, bagus. Cakep, mancung. Bandingin sama laki kita, hidungnya pes, wajahnya jel, kulitnya it. Rasul mah Rasul, saking bagusnya kulit, kalau kulit Rasul ketemu matahari berubah, putihnya berubah jadi merah. Laki kita kulitnya hitam, karena matahari jadi biru. Hebat Rasul, luar biasa. Gigi beliau sanggup meredupkan matahari. Ketika Rasul tersenyum, matahari suram loh. Matahari suram, Rasul senyum, matahari suram. Rasul cakep. Badan Rasul wangi. Tiap hari wanginya robah-robah. Percis kayak laki kita. Suami kita wangi, robah-robah. Hari Senin wanginya spiteng. Salasa siga bangke. Maka Rasul hebat, andai kata keringat beliau diwadahin pakai botol, keringat beliau berubah jadi parfum. Laki kita pulang dari kebon, "Mang, sini Mang, ada apaan?" Keringatnya kita wadahin ke botol, seminggu jadi racun tikus. Rasul hebat. Tapi ternyata sangat disayangkan, Bu. Cakepnya Rasul, gantengnya Rasul tidak bisa kita ambil. Gantengnya Rasul mah khususiat untuk beliau, tidak bisa kita ambil. Apa yang bisa kita ambil dari beliau? Ajaran, aturan, dan yang bisa kita ambil dari beliau adalah agama. Maka siapapun yang memegang agamanya beliau, aturannya beliau, ajarannya beliau, insya Allah bakal bahagia, selamat dunia akhirat, amin. Ya Allah ya Rabbal. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Maka proses maulid adalah proses kelahiran. Kelahiran makhluk agung. Biar dikata laki kita kagak cakep, kulitnya kagak putih, hidungnya kagak mancung, yang penting rajin sholat, insya Allah bakal bahagia. Betul. Ngapain nyari istri cakep-cakep kalau ternyata kagak Apa artinya cakep kalau ternyata kagak Liatin orang Tegal Kunir, udah orang Tegal Kunir. Tegal Kunir apa ini namanya? Orang Tegal Kunir luar biasa. Udah menjelek kagak? Rasul mah cakep. Dan itu tidak bisa kita ambil. Itu adalah khususiatnya beliau, gantengnya Rasul untuk beliau. Putihnya Rasul untuk beliau, wanginya Rasul untuk beliau. Yang bisa kita ambil adalah ajaran. Maka para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasul membawa ajaran yang dulu ajaran beliau dititipkan kepada para sahabat, yang sahabat titipkan kepada para tabi'in, yang tabi'in titipkan kepada atsba' tabi'in, yang atsba' tabi'in titipkan kepada para wali-wali Allah, nyampailah kepada para ulama. Maka ketika siapapun mereka yang memegang ulama, bagaikan kita mengaji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelahiran adalah proses yang biasa dilaksanakan oleh seorang ibu-ibu. Betul. Yang lahirin cewek apa cowok? Yang lahirin perempuan apa laki? Yang lahirin ibu-ibu apa bapak-bapak? Yang lahirin ibu, yang nyusuin, yang ganti popok, yang head, yang ngomongin tetangga. Ibu-ibu itu yang lahirin ibu-ibu. Makanya kata guru saya, kalau istrinya lagi ngelahirin, laki-laki harus bisa menghormat wanita. Betul. Mereka istri kita, bukan pembantu kita, benar. Jangan pernah suruh-suruh sama istri, jangan pernah bentak-bentak sama istri, apalagi istrinya di smackdown. Betul. Istrinya mah harus disayang, diusapin. Betul. Diusapin,
diplastikin. Rasul cakep, Rasul gagah, Rasul hebat. Ternyata sehebatnya manusia masih dilahirkan dari rahim seorang wanita. Betul. Maka itu tanda bagi kita. Andai kata anak kita pengen hebat, emaknya harus hebat. Andai kata anak kita pengen lempeng, emaknya harus lempeng. Dikhawatirkan ketika emaknya dengdek, anaknya pun itu yang dikhawatirin. Emaknya salah kaprah, anaknya rusak. Sekarang degradasi moralitas. Anak kecil kagak mau sekolah, anak kecil kagak mau ngaji. Betul. Tiap hari main pagi-pagi HP, siang HP, sore tengah malam bangun tidur sambil ngising. OTW WC sambil ngising HP. Sekarang ngeri loh mang, sekolah liatin rangsel anak kita mang. Bu, kalau sekolah anak kita liatin rangselnya samurai sama celurit. Betul. Orang sekolah malah pada tawuran. Benar. Dan itu adalah degradasi moralitas ketika anak-anak kita lupa dengan ilmu agama. Dan ketika orang tua mereka meninggalkan ilmu agama, maka tunggu kehancuran yang bakal terjadi. Nauzubillah summa nauzubillah ya min. Pemuda sekarang jadi gangster. Jadi gangster. Tengah malam bawa motor, nakut-nakutin orang sambil begal orang. Betul. Padahal mah gangster yang asli bukan pemuda. Noh, ibu-ibu kalau bawa motor mang. Ibu-ibu kalau bawa motor mereka gangster. Liatin di jalanan mereka rajanya. Sen kiri kagak belok-belok. Ibu-ibu sen kiri kagak belok, ditungguin saya puyeng, nungguin ibu-ibu belok, ternyata sen kiri beloknya kemana? Dikelaksonin sama truk tanah, dikelaksonin sama bus, dikelaksonin sama tronton, bukannya minggir, malah liatin ke sopir, fuck you katanya. Ah, ibu-ibu mereka gangster. Dan itu mengerikan ketika agama mereka lupakan. Lihatin anak-anak hadroh luar biasa. Betul. Anak-anak hadroh pagi sholawat, siang sholawat, malam sholawat. Mereka sholawatan terus. Pagi sholat, siang sholat, malam sholat. Itu anak-anak hadroh. Maka ketika kita punya anak perawan, kawinin sama anak hadroh. Betul. Insya Allah digebukin tiap hari. Selamatin agama kita, agama anak-anak kita. Dulu mah cakep, emaknya lagi sekarat, cucunya yang satu bisa baca Yasin, yang satu bisa baca Tabarok. Itu dulu emaknya lagi sekarat, dianterin sama cucunya, dibacain Yasin, dibacain Tabarok. Ninggalnya tenang, ninggalnya adem karena cucunya bacain Yasin, bacain Tabarok. Itu dulu. Sekarang neneknya lagi sekarat, cucunya bikin konten sambil video, hai guys, emak gua tereh modar guys, kayaknya bentar lagi modar guys. Doain ya guys biar cepet modar. Ada yang komentar amin. Itu mengerikan ketika anak-anak kita lupa dengan tujuan hidup kita di dunia. Dan tujuan hidup kita di dunia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jemaah rahimakumullah, dengan peringatan Maulid kita meneladani perjalanan baginda Rasul. Yang kita rayakan bukan sekedar lahirnya jasad beliau, yang kita rayakan bukan sekedar kelahiran fisiknya beliau, yang kita rayakan adalah kelahiran agama, kelahiran ajaran, dan kelahiran aturan. Aturannya dipakai, agamanya dipakai, ajarannya dipakai, adem kampung insya Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun emaknya diselamatin. Ketika sholat nih, sholat anaknya yang mondok tahu ilmu agama pasti bakal benerin emaknya. Contoh sholat, ketika sholat nih emaknya sholat, anak yang benerin loh. Kata anaknya, mak mau kemana mak? Mau sholat.
Salat ya mak, salat. Mau ngapain mak? Mau wudhu lah. Itu air apaan mak? Pocari Sweat. Mak, biar dikata emas sultan, tapi kalau wudhu jangan pakai Pocari Sweat. Air laut bisa, air sumur bisa, air hujan bisa. Ambil wudhu mak, buka wudhu. Wajah sebagai objek dan air sebagai subjek. Bisa wajah yang masuk ke air, bisa air yang datang ke wajah. Orang sini kaya, wudhunya di laut, celupin 15 menit jadi. Insya Allah mati wudhu, bukain. Ataupun kita wudhu nih, wudhunya ke setim. Mang setim, mau ngapain? Mau wudhu, naik pakai hidrolik ke atas, itu nggak apa-apa. Yang penting wajah kena. Yang jadi masalah ketika di wajah ada make up, di wajah ada make up, itu air nyampe ke kulit apa nyampe ke bedak. Makanya bu, kalau lagi wudhu, mau wudhu wajahnya bersihin pakai thinner, insya Allah melotok ya. Bersihin wajahnya biar cakep. Kang, emang kagak boleh Kang sholat cakep? Sholat mah harus dicakepin mang. Bu, sholat mah harus dicakepin. Wajahnya dibagusin, dibedakin, tapi kelar wudhu, wudhunya bersihin dulu, kelar wudhu baru pakai make up. Bibirnya digincuin, wajahnya dibedakin, gak apa-apa, yang cakep. Jarinya pakai emas, pakai cincin, tangannya pakai gelang, lehernya pakai kalung. Itu kalau sholat harus cakep. Ini mah orang sholat pakai sejadah 7 mulut kagak dicuci-cuci, sekali sujud mati bau. Makanya kalau sholat sejadahnya yang wangi, mukenanya yang wangi, sholatnya yang enak. Ketika wudhu cakepin, ketika sholat cakepin. Allah maha jamil, Allah mencintai keindahan dan Allah menyukai keindahan. Indahkan wajah kita. Laki-laki sholat pakai sarung paling mahal, banyak mang, mereknya BHS, mereknya Temer, harganya 2,5 juta, gak apa-apa mang. Sholat yang cakep, kalau punya duit beli yang mahal, gak apa-apa. Allahu Akbar, oh BHS mantap, biar ngerasa enak. Ibu-ibu yang cakep masnya pakai. Tapi kalau sholatnya barengan sama orang, kalau bisa mah gelangnya diumpetin, jangan terlalu kelihatan. Bu, orang sini sholat usolli sunatan idul fitri, Allah. Biar ngerincing-ngerincing, jangan umpetin sholat kita. Mulai wudhu, rapihin wudhu kita. Niat nawaitul wudhu ali rafil hadasil asgori. Wajah dibersihin pakai air, tangan dibersihin, dibasuh pakai air, terus rambut diusap sedikit, terus telinga dimasukin telunjuk, jempolnya di belakang, dirapihin telinga kita, terakhir ke kaki, nyampe kaki dibersihin semua. Kelar gitu gelarin sejadah, pakai mukena, ambil HP, selfie. Sholat jangan dulu selfie, sholat Allahu Akbar. Ketika sholat yang enak-enak berdiri bagi orang yang kuasa, yang mampu sholatnya sambil berdiri. Ibu-ibu sholatnya berdiri, kalau kagak kuat nyander. Tapi nyandernya jangan ke masa lalu perih, nyandernya ke tembok, nyandernya ke kursi, nggak apa-apa, nyander sholatnya. Nyander kagak kuat bang, duduk. Duduk pun kagak kuat, baringan. Baringan kagak kuat, tiduran. Tiduran kagak kuat, isyarah dengan kelopak mata kita. Isyarah kagak kuat, tiduran kagak kuat, baringan pun kagak kuat, nyander apa lagi? Nyari amil. Mil, kayaknya gua mau mati nih mil. Sholat sambil berdiri. Namanya berdiri nih, berdiri seperti ini. Kalau dibukain gede bukan berdiri, itu mah istirahat di tempat. Berdiri seenaknya kita berdiri, berdiri nih. Angkat tangan kita Allah. Sebelum takbiratul ihram, sunat mengucapkan lafadznya niat. Usolli pardos subha, subuh dan duha. Subuhnya jam 8 pan. Usolli pardos subha rakaat ini. Allah, angkat tangan kita mang, jangan tinggi-tinggi mang, kayak kiper. Jangan terlalu bawah, yang sedang pas dengan telinga, pas dengan pundak kita. Allah.
Ketika takbiratul ihram Allah, hati pun ngomong. Kata hati, niat saya sholat subuh jam 8 karena semalam melihat bola kalah 2-0, ngadep ke kiblat, kesiangan karena Allah. Allahu Akbar. Tangan boleh ditaruh di sini, boleh. Di sini mangga. Di dia tena naon. Di pusar silahkan. Yang kagak boleh dicoba semuanya mang. Allahu Akbar. Itu mah batal. Kenapa batal? 3 gerakan dalam sholat dengan anggota besar kita berturut-turut itu membatalkan sholat. Makanya ketika sholat larak lirik jadi batal. Allahu Akbar. Dipanggilin sama anak, liatin aja mah gak apa-apa. Yang gak boleh itu larak lirik. Liatin 1, 2, 3 batal. Kalau cuma liatin gak apa-apa, dipanggilin mak, liatin aja. Nyampe sujud terus aja gini. Yang penting kagak boleh larak lirik. Allahu Akbar. Di dieu teu naon, di dieu teu naon. Kang gatel Kang, garuk. Karena orang biasa kalau gatel garuk. Kalau lapar, kalau haus, kalau mules itu orang namanya sholat gatel garuk bu. Punggung gatel tapi garuknya pakai aturan. Orang mah garuk pakai jari semua itu mah batal. 1, 2, 3 batal. Pakai telunjuk aja mang. Punggung gatel lagi sholat tempelin tangan kita, telunjuk yang digerakin itu kagak batal. Telunjuk bukan anggota besar, digerak-gerakin selama sholat kagak batalin sholat. Allahu Akbar. Misalkan ibu-ibu sholat, ketika sholat tetangga nyetel musik, Allahu Akbar, ajeb 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 ajeb, itu sholatnya kagak batal. Saya tanggung jawab, tapi namanya boloon. Nggak apa-apa, sholatnya telunjuk gerak-gerak kagak batalin. Tapi diusahakan jangan jadi gangguan buat orang. Kalau sholat jangan jadi gangguan buat orang. Lah ini mah sholat pakai cincin segede kubah masjid. Mending kalau 1/4 jejer semua. Begitu atahiyat yang samping yang sebelah pasti liatin. Begitu atahiyat, abo, gede banget cincinnya bang. Itu gangguan buat orang. Termasuk pakai baju yang ada mereknya itu pun gangguan buat orang. Makanya baju yang ada tulisan kalau bisa jangan dipakai sholat, orang keganggu. Kata Imam Ghazali, sholatnya orang awam pasti ngebaca, kalau nggak ngebaca pasti ngantuk. Orang lagi sholat, di depan ada orang pakai baju ada tulisannya toko bangunan Dengdek Jaya. Yang belakang bukan baca Fatihah, Allahu Akbar, toko bangunan dek. Nah itu jadi batal. Itu kagak bagus. Makanya yang polos-polos, ibu-ibu sholat kalau sendiri gak apa-apa bu. Sholat pakai baju, pakai mukena warna hitam, gambar tengkorak silahkan. Montan gangster. Yang penting rapi, ketutup aurat nih, gini nih. Sholat pakai mukena, ini tembus pandang loh. Ini warna kulit kelihatan. Ketika sholat ini kagak boleh, batalin buat ibu-ibu. Karena wanita dengan laki beda marwah, dan Allah tinggikan derajatnya wanita. Hati-hati loh wanita, karena seluruh yang ada dalam badan wanita merupakan komoditas seksualnya seorang laki-laki. Makanya dibedain, kalau lagi sholat laki mah cukup ma baina surroh war rukbah, antara lutut sama pusar. Orang sholat, orang sini Jumatan pakai sarung doang, kagak di baju, kagak di celana, sholatnya sah. Saya tanggung jawab. Kalau kagak percaya Jumatan besok coba. Itu sholatnya sah. Paling kata tetangga orang Nah kalau wanita lain lagi, harus tertutup kecuali telapak tangan dan wajah mereka, karena wanita berbeda marwah dengan laki-laki. Begitu juga kalau makan nih, cewek makan pan kagak sedep, cewek makan mulutnya kayak bayawak. Cewek mah kalau makan mulutnya jangan mangap gede-gede, mulutnya dikit, dibukanya dikit, giginya jangan sampai kelihatan. Kalau ngunyah cewek, boh orang sini makan ngambil nasi kayak beko, masuk kayak bayawak, oh masuk semua. Cewek mah kagak bagus.
cewek harus dikit-dikit. Makanya kalau cewek ngobrol sama lakinya nih, istri ngobrol sama suaminya di kamar, kalau dipanggilin suaranya jangan kencang-kencang. Kalau bisa diusahakan suara istri di bawah suaranya seorang suami, dipanggilin sama suami. Neng, Neng. Kalau ketawa pun sama, di kamar jangan kenceng-kenceng. Itu cewek. Oh, makanya kata guru saya, kalau ada seorang cewek udah berani kentut depan suami, setengah harga diri wanita udah hilang. Betul. Dengerin Mang, coba dengerin nih. Itu kita sekarang diantara perkara yang paling mahal adalah dengernya kentut seorang perawan. Betul. Orang lagi perawan kentut ngumpet. Ini mah udah punya anak 3, lakinya disuruh masuk bang. Begitu masuk istrinya lagi nonggeng. Kalau emang udah kagak kuat pengen kentut, mendingan lari ke dapur, masukin ke panci biar ngebelentrang itu. Oh, ibu-ibu Masya Allah makannya dikit-dikit. Itu ibu-ibu cakep, punya harga diri. Wanita punya harga diri, cakep. Cewek mah cewek harus bisa jaga marwah mereka. Jalan keluar ditutup pakai baju yang longgar, jalabib namanya. Makanya saya maaf bukan kagak sedep, orang senam, silahkan senam. Tapi yang jadi masalah mereka senam pakai baju yang ketat. Betul. Itu senam pakai baju ketat. Orang senam di Indomaret pagi-pagi, Mang Santri lewat, ditanya sama Mang Santri, Bu Haji lagi ngapain? Senam Mang Santri. Buat apaan? Bu Haji senam biar jantung sehat. Bu Haji jantungnya sehat, saya coplok Bu Haji. Makanya kalau senam pakai baju yang longgar. Kali-kali orang Tegal Kunir senamnya pakai mukena. Kayak pocong. Yang longgar, jangan yang ketat-ketat. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena itu termasuk aurat. Jangankan yang nempel, maaf nih, agak-agak jorok, jangankan yang nempel, yang kagak nempel pun kita jemurin daleman di luar, itu termasuk meruntuhkan marwahnya seorang wanita. Kalau andai kata ngejemur di luar, tutupin pakai sarung, tutupin pakai baju, biar kagak kelihatan sama orang. Oh, orang sini jemurin celana dalam, hamil 9 bulan di luar, anak sekolah lewat, woi liatin sempak dajal. Makanya ditutup. Itu marwah wanita dan itu harus dimuliakan dan itu harus ditutup, apalagi dalam sholat. Cewek mahal loh. Dulu inget, wanita dulu, cewek dulu mah cewek dulu, emaknya ke dapur ikut masak. Betul. Emaknya nyuci ikut nyuci. Itu cewek dulu. Cewek sekarang bisanya bikin status doang. Betul. Dikit-dikit status, dikit-dikit cewek sekarang juga ada OTW maulid, bikin status, insya Allah ketemu malaikat Israel. Bikin status. Cewek dulu mah hebat-hebat, bantuin emaknya masak, bisa bikin telur dadar, bikin telur ceplok, bikin semur, bikin rendang, bikin sayur sop, bikin apapun mereka paham. Itu cewek dulu. Cewek sekarang hari Senin endog telur, Selasa telur, Rebo, Kemis, Jumat. Itu cewek sekarang kagak bisa masak. Itu harga diri wanita itu kagak ada. Walaupun betul, dengerin nih, ini mah hukum. Yang masak suami, yang nyuci, yang ngepel, yang ganti popok, yang pakai BH, itu semuanya kewajiban suami. Masak suami, yang nyuci suami, yang ngepel suami, cuci piring suami, itu kewajiban suami. Itu semuanya kewajiban suami. Terus kewajiban wanita apa? Kewajiban istri nurut sama suami. Kalau kata suaminya masak, kalau kata suaminya ngepel,
Kalau kata suaminya nyuci, itu tugasnya istri, nurut sama suami. Walaupun itu kewajiban suami, tapi istri nurut sama suami. Kenapa demikian? Al ummahat al madrasatul ula. Ibu adalah madrasah bagi anak-anak mereka. Ibu adalah madrasah bagi anak-anak kita. Andai kata emaknya kagak lempeng, dikhawatirkan anaknya pun kagak lempeng. Makanya emaknya harus lempeng biar pada rajin ngaji. Insya. Saya pengen nanya, di sini ada pengajian apa enggak? Ada pengajian, ada ya? Ibu-ibunya suka pengajian kan? Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi Muhammadin wa sahbihi. Nenek-nenek sekalian, pengajian janganlah kita karena itu. Sholli wa sallim ala nabi Muhammadin wa sahbihi. Beruntung kita mengaji, baik buruk dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin lihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi. Para jemaah rahimakumullah, Rasul mengajarkan tentang seorang ibu, bagaimana manusia istimewa dilahirkan dari rahim seorang wanita. Makanya wanita, jaga marwah kita, jaga harga diri kita. Mudah-mudahan orang sini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mungkin saya gak bakalan lama, mungkin sekarang mulai zikir. Yang ada air, siapin air.